dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Anak-anak, kalian telah membaca cerita Dayu dan ikan hias bersama-sama. Sekarang, agar kalian lebih memahami isi cerita, Ibu minta kepada kalian untuk membaca cerita tersebut dalam hati. Sekarang, Ibu menugaskan kalian untuk membuka buku siswa halaman 3. Nah, pada buku siswa halaman 3 terdapat peta pikiran atau mind map. Ibu meminta kepada kalian untuk mengerjakan mind map tersebut secara mandiri dan jujur ya. Ibu beri waktu kalian 10 menit untuk mengerjakannya. Anak-anak, karena waktunya sudah habis, sekarang saatnya kita mendiskusikan jawaban bersama-sama. Ibu meminta kalian untuk memeriksa jawaban kalian masing-masing. Jika salah, berikan tanda salah, dan jika benar, berilah tanda centang pada jawaban kalian. Harus diperiksa secara jujur ya. Untuk pertanyaan pertama, siapa yang memelihara ikan hias? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah Dayu yang memelihara ikan hias. Pertanyaan yang kedua, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Coba kalian menjawabnya apa? Ya, betul sekali. Ikan hias yang dipelihara dari jenis ikan mas pop. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, di mana ikan hias itu dipelihara? Coba Ibu mau dengar jawaban dari teman adik-adik yang duduk di kursi paling belakang. Ya, betul sekali. Jadi, ikan hias tersebut dipelihara di dalam akuarium. Untuk pertanyaan yang keempat, pertanyaannya, kapan akuarium dibersihkan? Coba sekarang untuk teman-teman yang duduk di bangku tengah, Ibu mau mendengar jawaban kalian. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah akuarium dibersihkan seminggu sekali. Sekarang untuk pertanyaan yang kelima. Bunyi pertanyaannya adalah, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Sekarang Ibu mau mendengar jawaban dari anak-anak dan duduk di bangku depan. Menurut kalian jawabannya apa? Ya, hebat! Jawabannya adalah Dayu memperhatikan ikan-ikan hias selalu membuka dan menutup mulutnya. Kira-kira apa ya alasannya? Sekarang untuk pertanyaan yang keenam atau pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya, kapan ikan hias itu diberi? Sekarang Ibu ingin kalian serempak untuk menjawab. Coba ulangi sekali lagi. Ya, benar sekali. Ikan hias diberi makan setiap hari. Sekarang Ibu bertanya, siapa yang menjawab pertanyaannya benar semua? Wah, semua kalian menjawabnya dengan benar. Ayo kita beri tepuk tangan. Anak-anak, coba perhatikan gambar dari ilustrasi dari ikan hias, di mana pada gambar terlihat ikan membuka dan menutup mulutnya. Sekarang, coba kalian baca kembali paragraf 2 dari cerita tentang Dayu dan ikan hias. Ibu beri kalian waktu 2 menit untuk membaca kembali cerita tersebut. Anak-anak, waktu kalian untuk membaca paragraf 2 sudah selesai. Sekarang Ibu ingin bertanya, menurut pendapat kalian, apa yang dilakukan ikan dengan membuka dan menutup mulutnya? Nah, Ibu meminta kalian untuk menuliskan jawaban kalian pada kotak yang telah disediakan. Selanjutnya, salah satu dari kalian akan mempresentasikan jawabannya di depan kelas.
Wah, hebat sekali ya teman kalian memiliki keberanian untuk mempresentasikan pendapatnya di depan kelas. Untuk itu, mari kita apresiasi dengan memberikan tepuk tangan. Jadi anak-anak, yang dapat disimpulkan dari presentasi teman kalian tadi adalah ikan selalu membuka dan menutup mulutnya karena ikan bernafas menggunakan insang. Ikan menghirup oksigen yang banyak yang terdapat di dalam air. Ketika ikan membuka mulutnya, air akan masuk ke dalam mulut. Ketika itu pula, insang akan ditutup oleh penutup insang. Sebaliknya, ketika ikan menutup mulutnya, penutup insangnya akan terbuka. Pada saat itulah, air yang masuk tadi akan keluar melalui insang yang ada di sisi kiri dan sisi kanan. Sekarang, Ibu akan membagi kalian ke dalam 7 kelompok. Masing-masing kelompok akan mendapatkan teks mengenai alat pernapasan hewan dengan perincian sebagai berikut. Sekarang kalian dipersilakan untuk duduk dalam kelompok. Ingat, harus mengerjakan dengan tertib ya. Nah, kalian akan membaca teks yang telah dibagikan, kemudian kalian akan menggarisbawahi kosakata baru atau kosakata yang kalian anggap sulit. Kemudian setelah kalian memahami isi dari teks tersebut, kalian ditugaskan untuk membuat bagan. Selamat bekerja! Baik anak-anak, waktu kalian untuk berdiskusi sudah habis. Sekarang Ibu meminta kepada kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Ibu beri waktu 5 menit kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Dimulai dari kelompok 1 berurutan hingga kelompok berikut. Sekarang mari kita simak presentasi dari setiap kelompok dengan saksama.